Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ayu Sri Wahyuni, mahasiswi STIMIK Borneo Internasional Balikpapan. Di video kali ini saya akan menceritakan sebuah kasus serangan cyber yang menimpa negara di dunia. Ini adalah salah satu tugas mata kuliah Cyber Security yang ke-6. Lanjut saja kita ke materi yang pertama. Kejadian dari mulai serangan sampai selesai. Perusahaan global di kancah solusi keamanan cyber, Trend Micro Incorporated mencatat langkah-langkah perlindungan yang perlu ditempuh dalam melindungi end user maupun enterprise dari ancaman WannaCry. Pasalnya, gelombang infeksi ransomware tersebut kini tengah melanda organisasi-organisasi di berbagai lini industri global. Berdasarkan siaran pers yang diterima Republika.co.id, Trend Micro telah melakukan penelusuran terhadap kemunculan WannaCry sejak pertama kali jenis ransomware ini muncul secara liar di bulan April 2017. Trend Micro X-Gen Security berhasil melindungi dari ancaman tersebut juga beragam ancaman lainnya menggunakan teknik behavioral analysis dan high fidelity machine learning. Kemudian, apa yang sebenarnya terjadi? Kemunculan serangan ini dilaporkan pertama kali oleh beberapa perusahaan di Eropa yang mengalami gagal akses karena sistem Windows Mission Critical mereka terkunci, dan disusul kemudian muncul tulisan peringatan untuk meminta tebusan. Peristiwa tersebut kemudian berkembang dengan cepatnya dan pecah menjadi wabah ransomware yang saat ini tengah melanda di banyak organisasi di belahan dunia. Organisasi-organisasi yang terdampak terpaksa mematikan dan membuat infrastruktur IT mereka offline untuk sementara waktu. Tak sedikit pula, industri kesehatan terdampak yang mengalami kendala operasional dan bahkan beberapa terpaksa menolak pasien untuk sementara waktu hingga proses perbaikan kembali usai. Kemudian siapa saja yang terdampak? Varian WannaCry ransomware menyerang sistem berbasis Windows yang sudah usang dan meninggalkan serangkaian jejak kerusakan yang terbilang parah. Berdasarkan pada telemetri awal yang dilakukan oleh Trend Micro, wilayah yang terdeteksi paling banyak mengalami wabah serangan WannaCry adalah kawasan Eropa. Namun kawasan Timur Tengah, Jepang, dan beberapa negara di kawasan Asia Pasifik juga menunjukkan tingkat infeksi yang cukup tinggi. Infeksi WannaCry diketahui melanda dan membawa dampak besar pada beragam industri, seperti kesehatan, manufaktur, energi, teknologi, food, edukasi, media dan komunikasi, serta pemerintahan. Karena sifat infeksinya yang begitu luas, infeksi ini tampaknya tidak diwujudkan untuk menyerang pada target-target maupun industri secara spesifik. Penyebab serangan WannaCry. WannaCry membidik sasaran pada 176 jenis file dan kemudian melakukan enkripsi file-file tersebut. Beberapa jenis file yang menjadi target WannaCry adalah database, multimedia dan arsip, juga dokumen-dokumen Office seperti tertera pada tulisan ancaman untuk tebusan. Mereka awalnya meminta tebusan dari para korban berupa Bitcoin senilai $300 atau sekitar 4 juta. Bahkan tulisan peringatan untuk meminta tebusan secara paksa kepada korban telah mendukung ke dalam 27 bahasa yang berbeda. WannaCry telah memanfaatkan CVE 20170144, celah vulnerability di server message block, untuk menginfeksi sistem. Lubang keamanan ini diserang oleh mereka menggunakan exploit linked by the Shadow Broker Group, lebih tepatnya External Blue Exploit Security Response Center. Tim dari Microsoft juga telah menanggapi isu vulnerability ini dengan menghadirkan FAT-MS 17010 yang telah dirilis pada bulan Maret 2017 lalu. Yang menjadikan dampak dari WannaCry ini begitu cepat menjalar adalah kemampuannya untuk melakukan propagasi dengan cepat. Cara mengatasi serangan. WannaCry menyoroti dampak nyata tersebut, seperti menyebabkan lumpuhnya sistem, mengacaukan operasi, mencederai reputasi, serta kerugian-kerugian finansial akibat terkendalanya kegiatan bisnis sehari-hari. Belum lagi kerugian finansial yang dibutuhkan untuk biaya melakukan tindakan responsif terhadap insiden dan pembersihan seluruh sistem. Tipe serangan WannaCry. Enterprise perlu menggunakan pendekatan multi-layered dalam melakukan mitigasi terhadap risiko-risiko dari dampak yang dibawa oleh beragam jenis threat, seperti ransomware,
solusi email dan web gateway seperti Trend Micro, Deep Discovery, Email Inspector, dan Instascan, Web Security, ampuh untuk mencegah ransomware mengulurkan serangan mereka ke pengguna akhir. Di level endpoint, Trend Micro Smart Protection Suite menyuguhkan beragam kapabilitas seperti high fidelity machine learning, behavior monitoring, dan application control seperti vulnerability shielding yang ampuh dalam meminimalisasi dampak dari beragam jenis ancaman tersebut. Trend Micro Discovery Inspector mampu mendeteksi kemunculan ransomware di jaringan, sekaligus memblokirnya, sedangkan Trend Micro Deep Security bisa memblokir ransomware sebelum mereka sempat membidikkan serangkaian ke server-server di enterprise, baik itu server-server fisik, virtual, maupun server yang terletak di cloud. Pelajaran yang dapat ditarik dari peristiwa WannaCry. Karena WannaCry telah memberikan banyak pelajaran bagi masyarakat dunia tentang banyaknya aspek dari kehidupan digital kita, pelajaran pertama adalah fakta bahwa malware atau ransomware adalah merupakan sebuah senjata yang sangat dahsyat dalam era digital. Hal ini memberikan informasi pula adanya upaya tidak langsung dari pemerintahan Amerika untuk menyiapkan malware sebagai salah satu senjata pemangkas terhadap kemungkinan adanya serangan cyber kelak. Prosedur untuk menjaga kerahasiaan sebuah dokumen yang sangat penting harus ditinjau kembali. Tentunya pihak NSA tidak menyangka kalau program exploit Eternal Blue yang dikembangkannya akan jatuh ke tangan orang yang tidak bertanggung jawab sehingga akhirnya mengakibatkan kepanikan di seluruh dunia melalui WannaCry ini. Pelajaran kedua adalah pentingnya kepedulian terhadap keberlangsungan kehidupan kita pada era digital ini. Semua peralatan telah terkoneksi secara digital satu dengan yang lain. Hal ini mencerminkan adanya evolusi kehidupan digital manusia sedemikian rupa sehingga ketergantungan terhadap peralatan digital menjadi sangat tinggi. Dan pelajaran ketiga adalah pentingnya kebersamaan dalam mengawal dan mewujudkan cybersecurity di masyarakat. Vendor menjalankan kewajibannya untuk melakukan perbaikan sistem dan menyampaikan update security-nya. User harus diingatkan dan ditingkatkan kepeduliannya agar selalu menjaga sistem komputer melalui update yang telah disampaikan oleh vendor. Sementara institusi ataupun pemerintah juga harus mendukung segala upaya untuk menjalankan update sistem baik untuk infrastruktur maupun user dan lingkupannya. Pelajaran yang keempat, WannaCry juga memberikan pelajaran bahwa tidak ada satupun sistem komputer yang benar-benar aman dan setiap celah yang tersedia akan menjadi lubang besar bagi rubuhnya pertahanan digital. Karena itu, untuk kepentingan apapun, jangan sampai dibenarkan adanya celah tersebut. Setiap institusi maupun individu harus berusaha untuk memperkecil ruang dan celah yang memungkinkan dirinya menjadi korban serangan malware. Upaya ke arah peningkatan kepedulian terhadap keamanan komputer dan informasi harus dilakukan secara terencana dan berkelanjutan. Pelajaran yang kelima adalah pentingnya menerapkan prosedur backup data secara reguler. Backup dapat dilakukan secara fisik melalui media penyimpanan langsung ataupun backup dengan memanfaatkan layanan cloud storage. WannaCry seharusnya dipandang pula sebagai wake-up call, alias bel nyaring yang membangunkan semua pihak tentang pentingnya keseriusan dalam mengatasi permasalahan cyber security yang dihadapi pada era digital saat ini. Bel itu berlaku untuk individu, organisasi maupun pihak pemerintah yang banyak bertanggung jawab terhadap berbagai fasilitas publik yang berbasiskan pada sistem komputer. WannaCry tidak akan tidur lagi karena akan banyak varian baru yang bermunculan setelahnya. Bahkan bukan tidak mungkin akan muncul jenis malware atau ransomware yang lebih ganas daripada WannaCry. Maka sudah selayaknya hari-hari ke depannya kita pun tidak tertidur lagi dan menyelesaikan banyak PR yang tercatat dari adanya kasus WannaCry di sekitar kita. Sekian dan terima kasih.